aku pengen panggil anakku namanya Nesi gitu loh, Nesi Agastisi, dari Agastisi gitu. Ibu Nesi, nama Nesinya dari Agastisi. Ya. Kita duduk itu berempat, saya, Prof. Ohara, terus ada asisten dari puskesmas yang bantuin nganterin tempat, sama keluarga 2 orang. Tapi kami berempat duduk itu lutut kita ketemu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton kembali vlog saya di belakang layar. Hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu yang istimewa, narasumber yang memang saya sudah lama harapkan untuk bisa saya wawancara. Selamat pagi Bu Nes. Pagi Pak Hikmat. Makasih ya sudah berkenan ngobrol-ngobrol sama saya. Ini vlog saya Bu, vlog pribadi saya. Jadi di dalam vlog itu ada beberapa topik yang saya angkat ya. Salah satunya ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang memang tidak terekspos, tetapi sesungguhnya dia itu memiliki peran yang cukup besar atau besar bahkan gitu kan. Bu Nes tamu saya yang keempat. Jadi udah ada beberapa gitu ya. Hari ini saya sih pengen fokus tentu dari awal ya. Kita misalnya ngobrol tentang sejarah Bu Nes secara pribadi gitu. Dan sampai akhirnya ke MRT dan merintis MRT. Kalau secara informal kan kita sering ngobrol ya Bu ya. Jadi ya saya kagum lah sama senior-senior. Saya respect, sampai selalu saya bilang ke teman-teman saya gitu ya, bahwa di MRT ada beberapa orang yang memang secara pribadi itu luar biasa, karena mereka hadir ke MRT gitu ketika MRT belum seperti saat ini gitu. Nah, jadi makasih lagi nih Bu Nes berkenan ngobrol-ngobrol sama saya. Nanti setelah itu baru kita mau lihat nih perjuangan MRT di awal gitu ya. Jadi satu Bu Nes yang saya mau tanya dulu nih Bu Nes. Silakan Pak Hikmat. Ya. Bu Nes tuh kalau kita kan manggilnya Bu Nesi gitu ya. Nama aslinya kan bukan Bu Nesi yang saya tahu ya. Bu Erni kan. Bisa cerita dulu gak Bu? Itunya dulu gitu loh. Itu saya udah ngelis pertanyaan-pertanyaan penting ya. Menurut saya gitu yang perlu dijelaskan nih. Ya, gini Pak Hikmat. Pertama-tama sih terima kasih ya diundang sebagai tamu gitu ya. Sebagai tamu keempat juga nggak apa-apa Pak. 4 itu buat saya punya angka spesial juga. Oh gitu. Itu kan kursi ya Pak ya. Iya betul-betul. Emang tugas saya tuh rasanya juga ya tadi agak terasa mendudukkan sesuatu atau membuat flow gitu loh biasanya. Nah tapi itu saya pelajari, memang background saya mungkin karena di kedokteran gitu ya. Jadi saya suka sama flow peredaran darah, flow alur pernafasan gitu ya. Jadi saya melihatnya seperti itu gitu. Angka 4 itu punya peran yang istilahnya tadi like lock and key gitu selalu buat saya. Nah nama saya Nesi itu sebenarnya panggilan. Jadi kebetulan, maksudnya gini, nggak gini kebetulan ya di dunia ini ya sebenarnya. Ayah saya anak pertama, ibu saya anak pertama. Mereka menikah, kemudian jadinya kan saya lahir sebagai cucu pertama dari kedua belah pihak ya Pak ya. Nah semua pengen kasih nama dong gitu. Jadi nama saya yang Elni Widianti itu, Elninya sendiri itu juga gabungan nama papa mama saya. Egi Raharjo Ngawangwati gitu. Elni Widianti yang menurut mereka Dian itu adalah cahaya gitu kan, bulan seperti itu. Waktu itu saya lahir memang di bulan Maulud, kalau nggak salah harinya Maulud Nabi waktu itu tahun 73 gitu ya. Terus itu jadi ayah saya yang istilahnya abis itu pas saya lahir ayah saya tuh lulus diterima masuk ke bagian anestesiologi.
anestesi. Iya, gitu dokter loh, ya. dokter. Jadi anak dokter, bapak dokter gitu ya. Ya. Tapi kita selalu bilang kalau saya Ibu dokter juga? Enggak, mama saya kuliah kedokteran, tapi habis itu lebih happy jadi ibu dokter, gimana? Karena sudah dapat ayah saya. Jadi gitu. kata dia ngapain? Tapi berarti dokter semua dong ya Bu ya? Ya, dia nggak sampai lulus waktu itu. Nggak sampai kata lulus. dia soalnya gue udah dapet dokter kan, ngapain gue sekolah selesai ya? Karena adik ibu juga dokter gigi. Iya, saya dokter gigi. Iya. Terus. Nah, jadi tadi nama saya jadi beliau feel gifted ya, dokter anestesiologi itu pada saat itu bisa gitu sama jari, nggak sampai 10 gitu ya. Dan anestesi itu saya juga tadinya nggak tahu asiknya, tapi setelah saya kuliah kedokteran terus saya juga mempelajari ilmu yang beliau pelajarin, in a way saya bisa melihat bahwa it's interesting ya, karena kita kalau di anestesi itu kita time is really matters, istilahnya itu kenapa dibilangnya waspada dasar netra gitu ya. Karena kalau kita membius orang pakai obat bius itu pada waktu itu adanya kan etel ya Pak, zat yang paling aman. Nah itu benar-benar emang semua peralatan waktu itu masih banyak yang manual. Kita sebagai dokter tuh harus bisa pakai stetoskop kita, ngukur pakai tekanan, pakai tangan kita, segala kayak gitu. Jadi benar-benar pada saat pasien tertidur kan kayak sebenarnya pasien sehat yang harus dioperasi dan pengennya sehat lagi dong, bukan jadi meninggal kan gitu loh. Makanya kita jadi waspadanya 10 mata gitu. Ya itu rupanya ingrain banget ke ayah saya. Jadi beliau bilang, aku pengen panggil anakku namanya Ngesi gitu loh, Ngesi anestesi, dari anestesi gitu. Ibu Nesi, nama Nesinya dari anestesi. Ya, iya gitu loh. Bu, anestesi itu apa itu? Biar pada tahu nih pekerjaannya atau cara bekerjanya itu seperti apa itu gitu? Bidang ilmu kedokteran yang istilahnya membantu orang untuk melakukan dokternya itu biasanya tugasnya untuk melakukan pembiusan sebelum dilakukan prosedur medis lainnya. Kan prosedur medis bisa misalnya mau operasi atau mau pemeriksaan endoskopi gitu kan, bikin pasien nggak nyaman kalau dia pada posisi awake atau sadar penuh. Nah itu diberikan anestesi, which is anestesi itu bukan cuma sekedar membawa tidur, tapi harus tidur yang bebas nyeri. Kayaknya kalau tubuh kita tuh mengalami nyeri, itu tensi bapak bisa naik, napas bapak bisa cepet, segala lagi gitu. Nah itu kan nggak nyaman buat tindakan medis gitu. Oke, filosofinya dalam ya. Jadi panjang. Oke, Bu Nes tuh lahir di Surabaya ya? Iya. Ceritain dong masa kecilnya Saya dulu. Saya bandel. Oh gitu? Bandel. Bandel maksudnya nakal kayak laki-laki gitu? Lah wong sendirian kok. Kan sampai umur 5 tahun adik saya baru lahir setelah saya umur 5 tahunan. Papa mama waktu itu juga sempat sekolah keluar negeri kan. Saya karena ambil anestesi tadi keluar negeri, saya dititipin ke eyang. Oh, papa sama mama? Iya. Dampingin ya mama ya? Jadi ya saya dititipin ke kakek nenek saya. Enak dong dimanjain, kayak you imagine gitu. Yang pertama lagi ya cucunya ya? Cucu pertama. Jadi ya bandelnya apa tuh? Ya kalau di kelas dulu, saya paling ingat saya kelas 1 pernah kok. 1 SD? 1 SD disetrap karena saya ngobrol sama teman saya. Karena kalau kasih tugas cepet banget udah saya selesaiin. Teman saya mau nyontek, saya kasih contekan sama saya ajarin. Dibilang saya ngobrol, panggil ke ruang kepala sekolah. Tapi waktu itu saya masih nggak ngerti kalau itu disetrap. Gitu. Terus disuruh berdiri aja di situ kan. Nah, karena sekolah saya itu dekat sama rumah, jadi mama saya itu sebenarnya bisa lihat kantor kepala sekolah itu. Terus ngeliat kok anak gue ngapain ada di situ. Pulang-pulang saya ditanyain dong sama ibu saya, ngapain tadi kok di kantornya ibu kepala sekolah? Gak tahu, cuma dipanggil ke depan, terus habis itu suruh berdiri aja di situ. Itu namanya disetrap. Oh, saya ngerti itu disetrap artinya. Tapi orang bandel tapi pinter tuh ya berarti ya? Ya alhamdulillah sih, dari SD itu kelas 1. Nggak banyak, cuma gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6, alhamdulillah saya juara 1. Juara kelas tuh pasti. Terus pernah jadi... SD-nya SD apa Bu? Hang Tuah 1, Angkatan Laut. Oh itu bukan negeri ya berarti? Bukan. Karena kan kakek kan dari Angkatan Laut kan, rumah dinas kan di Jalan Opak 29, sekolahnya di Jalan Opak 26. Deket banget kan? Oh gitu. Jadi itu, saya sampai SD di Hang Tuah. SMP 1, SMP negeri ya. SMA-nya SMA negeri 5. Iya, itu terkenal tuh SMA negeri 5 tuh.
Nah, terus selain pernah disetrap, apa lagi, Bu? Iya saya dulu kan karena saya cagel, jadi kan suka diledekin teman-teman dong gitu kan, apalagi cowok-cowok gitu kan. Terus mama saya tuh sukanya ngepang rambut saya jadi 2 gini kan, kayak pipi lota itu. Jadi suka ditarik-tarik sama temen. Jadi saya suka kesel dan kalau saya udah kesel. Apa ditarik-tarik? Tarik kan. Habis itu bener-bener ya, mereka kan juga nyantai. Emang kamu berani sama gue? Iya berani. Emang itu cowok? Cowok. Oh, Dia mau nonjok saya tonjok balik. Jadi nyaris pulang sekolah itu jarang deh baju kemeja saya itu udah di dalam, pasti kalau nggak suka di luar habis kejar-kejaran. Oh gitu. Saya punya teman yang kasihan tuh. Masih inget tuh? Masih inget. Sekarang satu grup kan teman SD ya. Yang si cowok itu? Iya kan. Bapak nonton Star Wars kan, saya suka sama Star Wars tuh kan, jadi kan punya penggaris panjang, yang Mikanya tebel, waktu dulu kan penggaris tipis-tipis, saya punya Mika yang tebel, so kan jadi kayak lightsaber gitu dong, dia juga dong sok-sok begini, terus habis itu, lu nggak kena sama gue, bener ya gue kenain, kena sininya gitu bekas. Habis itu ibunya besok datang ke sekolah, protes ke wali kelas, ibu saya dipanggil besoknya. Oh gitu. Nggak tahu juga ya. Kelas berapa itu? Kelas 2. Kelas 2 SD. Kelas 3 juga sama pokoknya. Berarti banyak yang dilukai. Oh. Tapi sama aja. Cuma saat itu aja ya. Ya. Masih ada tandanya nggak kalau ketemu? Enggak. Untungnya kan soalnya kan cuma penggaris Mika, tapi kan bekasnya tuh merah banget. Oh, tapi nggak berdarah ya? Nggak sampai dijahit. Terus yang paling saya inget juga saya bandel itu adalah, ini dulu kalau pulang sekolah diantar jemput. Berarti kalau diantara perempuan ditakutin kali ya? Nggak tahu, saya nggak pernah nanya. Saya punya teman perempuan kan? Ada teman perempuan saya juga sampai sekarang masih itu Vivin. Ada kok, geng saya termasuk tadi banyak di Maja. Tapi teman laki-lakinya juga banyak ya? Banyak. Waktu SD ya? Paling nggak ya tadi kalau kan itu waktu SD dulu harus ada les matematika ada les kayak gitu ya. Ya udah. Nah itu saya cuma ingat dia karena suka gangguin saya. Akhirnya tuh saya diam aja, lama-lama kesel juga ini anak. Jadi terus akhirnya melawan ya? Melawannya adalah tasnya dia itu, saya cemplungin aja ke selokan pelung tas sekolahnya. Kan itu isinya cowok juga itu? Sama orang yang di... Nggak, beda lain lagi. Masih SD juga? Masih. Jadi pokoknya beda ya. Saya aja nggak pernah tuh begitu. Saya nggak punya nyali gitu. Oh gitu. Jadi sekarang kalau ketemu sambil ketawa dia bilang, lu juga dulu. Iya, biarin kan lu yang mulai. Tapi kelihatan sih sampai sekarang kalau haknya keganggu tuh, apalagi ya kalau misalnya ke perempuan ibu kelihatannya juga yang nomor 1 lah, menentang gitu. Kalau SMP nggak bandel lagi dong? SMP tuh karena di SMP 1 kita itu kalau yang SMP 1 pasti favorit juga ya? SMP 1 itu yang di favorit di Surabaya itu SMP 1, SMP 6, SMP 12 gitu yang biasanya banyak dicari. Waktu itu saya masuk SMP 1 Jalan Pacar karena ibu saya dulu sekolah di situ juga gitu. Nah di situ itu kita yang ranking harus pakai baju putih Pak, jadi seragamnya beda. Kalau yang lain pakai putih biru, kita hari Senin itu harus pakai putih-putih kayak mau upacara begitu. Itu sampai sekarang? Ya. Enggak kali, kalau sekarang enggak kali. Enggak tahu, tapi waktunya zaman saya sampai adik saya pun masih begitu gitu loh. Itu jadi, dalam rangka apa tuh? Ya, pokoknya ranking 1 sampai ranking 3 laki perempuan udah pasti duduknya paling depan sebelah kiri pakai baju yang putih. Ya udah, nasib gue. Tiap hari? Enggak, hanya hari Senin khusus. Oke. Gitu kan. Ya udah, terus ya karena kecetak. Jadi buat kebanggaan kali ya. Mungkin gitu. Coba kan jadinya jadi mesti jaim ya. jadi mulai belajar jaim di situ. Berarti masih terus ranking 1 juga? Enggak, saya di situ sudah lebih nyantai. Saya ranking 3. Sudah mulai menikmati indahnya dunia ya. Iya. Terus tapi waktu itu saya harus mewakili sekolah buat lomba cepat tepat P4. Bapak masih ingat P4 loh? Iya. TVRI? Enggak, sampai se-nasional, se-Jawa Timur. Kami ikut sampai se-Jawa Timur, mulai dari tingkat Kota Madya, terus kecamatan, Kota Madya, Jawa Timur. Waktu Jawa Timur, di situ kita cuma juara 3. Oke. Nah, di SMA, gimana tuh waktu di SMA, Bu? Masuk SMA itu dulu sempat mikir. SMA 5 banyak artis juga ya?
Enggak, yang banyak artisnya SMA 2. Oh, berarti 5 tuh 5 tuh yang Gugi Hartono, segala kayak gitu, yang bulu tangkis tuh loh. Terus banyak, kalau emang 5 banyak ya kompleks lah ya, SMA kompleks itu. Kalau 5 tuh kayak 8 kalau di Jakarta. Kalau SMA 2 tuh kayak SMA 3 katanya gitu. Ya udah, saya pengen masuk SMA 2, soalnya itu sekolahnya mama. SMP-nya SMP-nya ibu saya. SMA-nya SMA-nya mama saya, maunya gitu. Terus kata papa, enggak dong, ganti yang SMA-nya SMA papa, katanya gitu. Ya udah, makanya saya daftar ke SMA 5. Itu pengorbanan anak pertama tuh ya. Selalu di tengah ya. Namanya juga kan merger 2 nama ya. Oke, ada kenangan yang menarik di situ. Ya, SMA 5 saya juga bangga kok. Saya ingat saya pernah kalau juga bandel kok, kayaknya bangga gitu. Juara kok gitu ya. Ada kalau bandel kok. Habis saya kalau juga kali biasa ya, udah. Jadi kalau bandel tapi jadi tetap juara, tetap ranking. Rankingnya masih bagus kok. Walaupun saya nggak nomor 1, tapi maksudnya di dalam 5 besar di kelas pasti dapat masih ya gitu. Gitu ya. Di SMA itu lebih nyantai, tapi kita kenapa saya bilang manggil sekolah waktu itu kan ada A1, A2, Bapak masih ingat ya? Kalau sekarang lah, misalnya buat masuk A1 itu kan harus rankingnya bagus, mata kuliah, mata pelajaran yang IPA, apa namanya, fisika, kimia, segala kayak gitu. Nah, saya ingat saya paling kurangnya nggak suka tuh tadi kimia, karena saya nggak terlalu suka ininya, tapi ayah saya suka banget kimia. Gitu. Jadi habis itu saya juga nggak terlalu ngerti, guru saya tuh nggak pas aja deh yang kelas 1 itu. Akhirnya tuh saya dikasih gurunya ayah saya itu. Alhamdulillah masih sugeng ya, masih sehat ya. Jadi aku les ke dia dan membuat kimia itu emang jadi menyenangkan, jadi gampang banget gitu. Makanya waktu dari A1 pindah ke biologi masuk ke dokter nggak terlalu susah buat saya seperti itu. Jadi memang cara mengajar tuh penting ya Bu ya? Banget. Kalau misalnya sesuatu yang sulit juga, kebanyakan orang kalau dikasih sama yang mengerti dan gampang itu jadi menyenangkan ya? Betul. Di SMA tuh saya yang paling memorable kalau ini adalah apa namanya, ikut lomba drama bahasa Inggris. Tadinya saya bahasa Inggris itu juga terlalu sesuatu yang harus saya pelajari, bukan sesuatu yang automatically saya bisa mudah, tapi saya harus pelajari. Terus drama bahasa Inggris? Drama bahasa Inggris. Oh, double susah tuh ya. Zaman dulu tuh kontes drama bahasa Inggris. Terus dapat juara 1 dan saya best actress waktu itu. Oh gitu. Jadi apa? Ada perlombaannya gitu? Iya. Sorry. Enggak apa-apa. Ada lombanya antar SMA waktu itu. Terus. Nah, terus kuliah ya, ambil kedokteran tuh ya? Iya. Emang dari awal udah pengen jadi dokter? Enggak. Jadi kedokteran pilihan keberapa? Tetap ke 1 apa? Harus pilihan ke 1. Oke, harus pilihan ke 1. Tapi hatinya? Waktu itu pengennya ke teknik. Oh, ke teknik. Ya, teknik apa? Waktu itu malah sebenarnya pengennya astronomi, Pak. Astronomi? Saya sudah sempat ke ITB. Sama anakku tuh. Sampai sekarang konsisten masih suka itu. Sampai sekarang juga saya masih suka. Dan dulu tuh mungkin triggernya dari, kan kita dulu buku tuh suka ada ensiklopedia ya. Iya. Beli ensiklopedia. Nah, ensiklopedia itu yang saya paling suka tentang bumi dan planet. Saya paling suka itu gitu loh. Jadi itu sebenarnya ya tadi. Nah, kebetulan om saya yang anak dari adiknya Eyang itu beliau dosen kuliah di astronomi ITB, terus jadi dosen di sana. Pengelola Boska sekarang, Prof Dani itu ya. Dulu tuh ya dia istilahnya kepengen kayak Om Dani gitu kan. Ya udah, terus sempat ke ITB segala, terus papa saya cuma bilang, "Ya, kalau kamu sekolah di sini cari uang kuliah sendiri loh," katanya gitu. Terus yang kedua, sekarang aku tanya, "Abis kalau papa yang pilihin apa?" Dokteran. "Kalau ke dokter aku dapat apa?" "Ya kamu boleh pilih mobil." Ya sudah ya, simple aja. Tapi gue pilih mobil loh ya. Gue pilih ya. Gitu. Bukan dibeliin aja ya. Enggak, gue pilih. Kan dapat tuh. Dapat. Mobilnya milih apa waktu itu? Saya pilihnya Suzuki Jimny yang itu loh, Pak. Tadinya sukanya Jimny yang 4x4, cuma nggak ada kan. Akhirnya terus katanya gitu. Dapat katanya. Terus rally, balapan mobil tuh, yang rally mobil, nyambung dari situ.
Ya udah Itu zaman kuliah dong berarti? Zaman kuliah. Berarti kuliah pakai mobil Suzuki itu? Ya, terus habis itu ditukerin sama saya, karena nilainya bagus juga, ganti Civic Nova yang kecil itu. Iya. Okay. Pernah juga dapet Cherit. Oh iya, tapi yang itu kalau nggak salah ini ya, Daihatsu ya? Ya, Daihatsu Cherit yang setrika, yang cuma mesinnya cuma 750 cc ya. Iya. Oke. Saya tahu itu. Ya kita inilah ya, sesemasa ya. Tahu semua. Terus Bu Nes selesai kuliah, gimana tuh ceritanya bisa sampai ke MRT itu? Itu betul-betul habis kuliah? Enggak dong. Enggak. Karena kan 2008 pasti ada itu. Gimana tuh Bu? Setelah kuliah dulu deh. 98. Jadi saya sebelum kuliah selesai itu sempat ikut fellowship Indonesia Kanada. Yang Pertukaran Pemuda Indonesia Kanada. Angkatan saya barengnya Pak Fuadi. Fuadi yang punya film sekarang lagi main. Fuadi, saya belum. Negeri Lima Menara. Yang nulis. Oh iya. Penulis ya? Iya. Mas Fuadi itu dia yang waktu itu kita sama-sama ke Quebec, cuma dia gesanya beda kita bilang. Saya ke Lamalbe, dia kalau nggak salah ke saya lupa Bisingpol atau sempat kemana gitu. Seperti itu. Nah terus balik, jadinya saya kan untuk koasnya saya ketinggalan 1 tahun dibanding teman-teman yang baru masuk. Jadi koas. Emang berapa lama itu 1 tahun juga ke Kanada? 9 bulan. Oh, ke Kanada tuh 9 bulan. Ke Kanadanya 4,5 bulan, 4,5 bulan lainnya di salah satu desa di Indonesia. Waktu itu saya dapat di Kulon Progo. Seperti itu. Kita hidupnya istilahnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lokal gitu. Itu apa? Bidangnya itu tetap kedokteran waktu ke Kanada? Itu sebenarnya fellowship di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Gitu. Nah, saya ikut mewakili kampus waktu itu, kepilih untuk wakil Jawa Timur. Ada juga dari Papua segala seperti itu. Tiap provinsi dapat 1 wakil. Masih berkomunikasi sampai sekarang? Masih WA group kan juga masih ketemuan. Terus dari situ saya ketinggalan 1 tahun, jadinya teman-teman udah duluan lulus, saya masih bareng angkatan yang 92, saya lulus tahun 98. Terus waktu itu suami saya kan selesai kuliah, kita nikah kan ke Jakarta, saya ikut dia ke Jakarta. Nah terus kan harusnya kalau dokter lulus kan PTT ya Pak ya. Saya apply PTT, tapi apply PTT ikut pakai surat keterangan suami, which is harus di Jakarta kan. Jadi nunggunya kan lama banget. Makanya kalau nunggunya lama banget ya saya tinggal sekolah dulu. Nah terus habis itu kondilalah saya kerja di salah satu klinik yang punyanya wakil kepala dinas GKI waktu itu. Di mana itu? Waktu itu kliniknya beliau di Kramat Jati. Nah terus kamu kok belum PTT? Selagi ngantri Pak ke Kepkes. Oh ya udah gitu kan. Masih departemen dulu ya? Masih departemen. Terus ya udah kita bilang punya lorong khusus, which is antriannya kan waktu itu belum terbuka ya Pak, belum pakai online segala. Jadi ya sementara saya juga bukan orang yang istilahnya ya emang ada penawaran. Kalau ditambah segini lebih cepat loh katanya gitu. Bilang enggak usah Zaman dulu ya. Enggak saya bilang gitu. Dalam hati udah gue belajar susah-susah, masa mau kerja juga mesti susah, males lah gitu. Ya udah. Terus habis itu di klinik sekaligus terus saya satu sekolah S2 FKM itu dosen pengujinya. Oh Ibu sambil sekolah lagi gitu? Iya. Waktu itu tesis saya kan ambil magister. Di mana, di UI? Iya, di FKM, di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya ambil magister untuk jurusan Public Health, Kesehatan Masyarakat. Kekhususan saya itu adalah manajemen mutu, manajemen mutu kesehatan. Manajemen mutu waktu itu quality itu masih barang aneh. Maksudnya istilahnya di industri udah banyak, tapi kalau di kesehatan kita belum familiar tuh dengan 7 steps, 7 tools gitu. Nah terus makanya waktu itu dosen pembimbingnya Pak Wakil Dinas itu dia bilang, yuk kita puterin gugus kendali mutu di puskesmas gitu. Ada profesor dari Jepang, dari Tohoku University, itu punya grant gitu buat bikin studi di bagaimana sebenarnya sistem kesehatan itu bisa mengimplementasikan total quality management. Saya diminta jadi asisten risetnya beliau gitu. Ya udah coba ngikutin, dan di situ sambil nunggu PTT, tapi saya jadi udah lihat kayak apa sih puskesmas gitu ya. Terus apa sih kerjanya puskesmas gitu. Jadi waktu itu area survei kami di Ancol Timur.
Ancol Timur. Jadi jalan ya Pademangan, kemudian jalan Lodang Raya, segala itu menarik sih, itu membuat saya terbuka banget apa artinya urban. Gitu. Salah satu yang memorable case buat saya itu namanya Gangnya Lela. Dia tuh mati umur itu nama orang. Nama orang. Siapa? Danar Lela. Yeah. Oke. She's a girl. Umur only 26 years old. 26 tahun. Meninggal. Dia itu warga sekitar RT 1 RW 6 di Jakarta Utara situ. Ya, situ di Ancol. Terus kita kan ke rumahnya untuk melihat interview keluarga. Terus kita tuh rumah itu kecil banget. Kita duduk itu berempat, saya, Prof. Ohara, terus ada asisten dari puskesmas yang bantuin nganterin tempat, sama keluarga 2 orang. Tapi kami berempat duduk itu lutut kita ketemu semua, gitu kan. Rumahnya jadi deket banget. Saya terus nanya, meninggalnya gimana? Di sini, langsung deket gitu kan. Di rumahnya maksudnya? Iya, di tempat kita itu. Waktu itu jam berapa meninggal? Jam 8 malam. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit sebelum meninggal? Ya, siapa yang nganterin ya, gitu kan. Dan memang buat mencapai tempat itu, walaupun itu di Jakarta Pak, kita sempat naik sampan, naik apa tuh, nyebrang, naik perahu kecil, naik getek, sampai naik getek gitu loh ya. Jadi gue ngebayang kalau dia harus malam-malam ke rumah sakit pakai getek. Terus saya nanya, gejalanya apa gitu, tangannya sampai biru-biru, napasnya sesak, tuberkulosis gitu kan. Nah, terus saya nanya juga, Bu Gangnya Lela kerjanya apa gitu kan, kita kan mencari health seeking behavior ya. Oh dia tukang jahit di konveksi. Terus di sini ada berapa kakak di rumah ini? 2. Rumah sekecil ini 2 kakak. Yang satu tempat tidurnya berapa sih? 1 di atas. Kok 2 kakak? Iya, satunya satpam, dia kerjanya malam. Jadi kalau pagi dia tidur, Gangnya Lela kan keluar jahit. Nanti kalau gantian, kalau si satpamnya malam kerja, Gangnya Lela tidur. Jadi dihapus ya? Dihapus. Emang sewanya berapa di sini? 60.000 sebulan. Kalau pas Sabtu Minggu kan libur. Gimana dong tidurnya? Ya gampang Bu, kan ada stasiun Beos. Ada stasiun Beos. Dalam hati gue, wow, this is Jakarta ya. Dan itu adalah tahun berapa? Itu tahun 2002. Maksud aku ingat banget 2000 tuh kan kita masih sibuk sama Y2K ya, millennium, bugs, segala macam gitu kan. Kok ya komputer gagal lah, walaupun masih dot matrix gitu loh, internet agak wasantara gitu loh. Tapi itu istilahnya di situ Pak, di titik itu kind of like buat saya yang anak Surabaya, wow Jakarta nih kayak gini ya gitu. Suatu yang habis itu emang berapa jauh ke puskesmas? Puskesmasnya nggak puskesmas ngai itu Bu, ngai bajai 4.500. Puskesmasnya berapa? 2.500. Jadi ya kalau ke puskesmas kan jadi keluar 7.500 ya Bu. Padahal sehari itu dibayarnya cuma 10.000 sampai 12.000 kalau jahit itu. Jadi kan sayang duitnya dong. Ibu itu gitu. Siapa Bu? Ibunya itu Bu? Ibunya si Gangnya Lela. Jadi datang datang karena dikabarin anaknya meninggal itu. Ibu sendiri dari mana? Saya dari Sulawesi Selatan. Kemarin datang naik perahu yang diturun di Sunda Kelapa itu. Wow. Berarti dari ini ya, bisa jadi dia juga pendatang. KTP-nya bukan KTP Jakarta juga, segala kayak gitu. Emang ternyata itu juga salah satu isu masalah KTP, non KTP. Bahkan istilahnya karena gara surveinya harus di sekitar situ, kami tuh selalu didampingi petugas puskesmas dan nggak boleh pakai seragam. Berarti Ibu memang interaksinya dengan Pemprov tuh udah lama ya, meskipun sebagai apa kalau itu? Waktu itu saya sebagai riset asisten. Riset asisten ya. Gitu. Terus kemudian dia Prof. Ohara itu orang Jepang. Orang Jepang, bukan orang Indonesia ya. Dia di Tohoku University. Nah, terus tadi dari feedback survei tadi kita sampaikan ke puskesmas tadi what kind of quality improvement yang mereka bisa lakukan seperti itu. Kami juga termasuk melakukan investigasi kasus kematian tadi ke rumah sakit. Jadi misalnya tadi dia dibawa ke rujuk rumah sakit. Nah, rumah sakitnya tahu nggak? Jadi saya jadi belajar banget tuh data kematian di rumah sakit yang ada 10 rumah sakit gede-gede di Jakarta yang istilahnya saya bilang data di UGD sama data di kamar jenazah
nomor medical recordnya sama bisa 2 bogi yang beda. Itu agak gitu kan zaman segitu. Karena manual juga kali ya. Exactly gitu. Nah, terus saya belajar banget di situ dan kemudian ya tadi beliau kemudian waktu itu di Bapeda pindah siapa kepala Pak Haryadi tadi. Beliau bilang, aku kayaknya perlu kamu bantu deh di Bapeda. Sorry, Pak Haryadi itu yang kita tahu kan Pak Haryadi. Iya. Itu berarti dulu kesehatan di dokter juga. Iya. Oke. Beliau gitu, Rumah Sakit Pasar Rebo dulunya. Oke. Jadi apa? Wakil kepala dinas apa kepala dinas? Habis kepala dinas, jadi kepala dinas, kepala dinas terus jadi masuk ke Askesmas, dari Askesmas ke Bapeda. Oke. Gitu. Jadi waktu beliau di Askesmas, saya masih di Puskesmas tugasnya. Tapi tadi terkait sama survei, jadi banyak masih ketemu beliau. Kemudian ya waktu di Bapeda, dia bilang kayaknya lo perlu full time bantuin saya deh, dia bilang gitu. Ya udah, saya ikut aja dalam artian. Karena ternyata tapi sempat PTT nggak? PTT sudah selesai. Iya, setelah kan waktu itu masih survei itu tuh. Jadi kalau pagi, kalau pas protes. Di mana Ibu PTT-nya? Di Puskesmas Palmerah. Saya pernah di Puskesmas Slipi, Kelurahan Slipi. Oke. Berapa lama sih Bu kalau PTT Bu? 3 tahun kalau di Jakarta. Oke. Bu jadi 2 puskesmas tuh ya? Iya. Baru terus akhirnya ngikut terus tuh ya mendampingi Pak Haryadi ya. Iya. Jadi apa ya, bos sekaligus guru ya itu ya. Pantas aja ya. Oke, terus ke Bapeda. Nah, saya udah mulai nyambung nih kalau udah ada Bapeda nih titiknya nih. Karena kan kemarin sebelum Ibu Pak Novi kan, nah, ceritanya juga di Bapeda gitu. Mulanya dari situ ke MRT maksudnya. Nah, itu gimana ceritanya? Di Bapeda dulu deh, waktu baru join ngurusin apa? Ya, Bapeda itu tadinya saya bayangin Bapeda itu kan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. And it relates to spatial planning dalam bayangan saya. Spatial planning itu adalah nggak ada hubungannya sama rumah sakit dong? Ada. Sorry, Ibu pernah di Tarakan kan? Enggak, Cengkareng. Cengkareng, sorry, di Cengkareng. Itu sebelum ke Bapeda. Oke. Gitu. Nah, terus di Bapeda? Di Bapeda itu kan, tapi emang gara-gara ngeliat perencanaan rumah sakit Cengkareng itu, kemudian saya gemes kan. Jadi makanya waktu diajak ke Bapeda, oke, entar kalau bikin rumah sakit jangan salah lagi, Cengkareng, kita bilang gitu kan. Cengkareng itu lumayan sih gitu. Ibu seperti yang sekarang ini ya, dulu juga ya. suka apa ya, berkeinginan yang positif, tapi ya itu, awas ya. ada ancaman-ancamannya gitu. Oke, terus? Ya, tadi kan kayak dapet kesempatan buat ngegambar di kertas baru ya Pak ya. Jangan bawa duit lama lah gitu. Kalau di Bapeda saya mikirnya kan tadinya spatial planning. Kota ini kenapa misalnya landmarknya kok tadi kalau Bapak lihat kan. Jadi benar-benar berbeda nih ya ilmunya? Beda, tapi saya agak ketemu Pak Marco sebenarnya. Pak Bapak Marco tahu itu, Pak Marco itu yang rujak, NGO yang rujak, yang bareng sama Elisa. Aku nggak, lupa pernah dengar sih Pak Marco. Kusuma Wijaya. Itu yang temannya Pak Iwan bukan? Iya. Kayaknya pernah ketemu saya, dia cerita tentang yang agak berbeda, cerita bakso Teresia kalau nggak salah ketemu di temannya Pak Iwan kan ya pokoknya ya, Pak Marco. Saya maksudnya tadi orang-orang yang urban planners ahli-ahli urban planners ya. Saya kan di Bapeda jadi belajar dari beliau bahwa terus habis itu kita pengen. Pak Marco itu bukan PNS tapi? Bukan, beliau NGO, tenaga ahli. NGO, oke. Nah terus waktu itu di Bapeda itu memang tugas saya tadinya adalah Pak Haryadi itu perlu untuk ngecek anggaran yang dikonfirm oleh, kan ada Bapak kan dari KPPU, pasti Bapak kenal ada buku 1, buku 2, buku 3 kalau APBD. Nah, itu kami juga ada seperti itu. Nah, kita pengen tahu bahwa apa yang tercetak di buku 1, 2, 3 itu sebenarnya dari hasil perencanaan. Kan itu sudah jadi anggaran. Gitu loh. Nah, jadi kemudian kan kita mesti ngecek dong dokumen perencanaannya mana gitu. Yang istilahnya ya kita tuh nggak bisa firm database mana yang akhirnya final. Kan itu kan berarti masalah data integrity dong. Gitu. Dan istilahnya data siapa yang mengedit apa, itu atas tugas siapa, itu kita juga waktu itu masih belum clear. Nah, ketriggernya adalah ya tadi
anggaran puskesmas dan segala kayak gitu, kenapa dari perencanaan katakanlah 100 giliran realisasi kok munculnya bisa jadi 50 kali 2 atau bahkan berkurang jadi tinggal 50. Ini proses ini kan harusnya dipetakan. Jadi beliau minta coba deh, waktu itu kan juga ada undang-undang sistem perencanaan nasional yang baru turun tahun 2004 ya. Jadi kita diminta memetakan supaya bisnis prosesnya jelas dan proses pengambilan keputusan di tiap tahapannya itu clear seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan waktu itu di Bapeda. Jadi kita merombak sistem perencanaan yang tadinya manual masuk menjadi sistem online. Cukup tough, heavy, karena ternyata merubah mindset juga kan. Dan juga disitulah saya bareng sama ya Butika, teman yang sekarang beliau, dan ada Mas Aji, sekarang yang muda-muda lagi Bapeda pada waktu itu untuk istilahnya. Kayaknya Bu Tika itu udah kadis ya? Ya. Sekarang masih kadis kan? Masih. Pak Aji itu yang di itu kan? Kemkes. Yang di Smart City sekarang sudah pindah ke Kemenkes. Oh iya. Katanya yang buat Peduli Lindungi salah satunya. Iya. Terus? Itu kita starting di Bapeda untuk membuat sistem perencanaannya tuh online. Dan ya actually it makes me learn a lot ya how people behave towards money ya. Terus habis itu kan biasanya kan money follow structure. Gitu. Terus nah ya hal yang gitu lah maksudnya. Tapi maksudnya itu belajar banget bagaimana pengambilan keputusan, proses politik dan proses eksekutif segala itu sesuatu yang menarik banget buat saya. Dan tadi ketemu di Bapeda itu karena kita untuk proses planning itu harusnya kan punya data valid ya Pak ya. Data valid yang istilahnya ya tadi tanah ini dulunya apa sih, kenapa jadi seperti ini dan sebagainya. Itu ternyata somehow city itu ternyata organic. The city is organic, it's like seperti amuba atau seperti sel hidup gitu. Jadi sebenarnya dia bisa enlarging, bisa squeezing dan sebagainya seperti itu. Makanya terus kayak begitu saya jadi ngeh ke aku, dan which is kalau seperti makhluk hidup sebenarnya it's kedokteran anyway gitu ya. Dan jalan itu, transport itu adalah pembuluh darahnya dari kota tadi gitu. Jadi di kepala tuh buat analogi tuh Bu ya. Iya gitu. Sampai hari ini kayaknya ya. Selalu masuknya ke situ. Jadi waktu itu saya ngalamin istilahnya ya problem saya waktu itu waktu dinas kesehatan kan kita pernah bikin skema bahwa ambulans itu kalau di luar negeri kan bisa Pak ada kecelakaan terus dalam waktu kurang dari 20 menit guys sudah sampai di lokasi kecelakaan. Di Jakarta coba Bapak lakuin itu. Mati duluan kali orangnya. Makanya terus banyak yang kecelakaan itu dibawa ke rumah sakit dengan kendaraan umum, which is itu kan nggak proper gitu loh. Jadi tapi di Jakarta sekarang nggak bisa pakai 119 kan gitu loh. Nah itu ngebawa 119 untuk diletakkan di notes tertentu yang bisa turun melayani kurang dari 20 menit itu dulu salah satu kita bikin modelingnya waktu Pak Yagi di dinas kesehatan gitu loh. Jadi sebenarnya waktu di Bapeda kita ngelihatnya kota tuh juga kayak gitu. Oke, ambulans gak beres. Sekarang urusan air, urusan sampah gitu loh. Udah ada sistem apa kayak gitu. Kan harusnya bisa dibuat kayak gitu gitu. Jadi terus habis itu ya segala akhirnya ketemunya adalah sistem transportasi tadi yang deket banget, istilahnya gimana pembiayaannya sudah ada. Nanti dulu jangan sampai situ dulu. Saya masih ini. Kan Ibu ngurusin secara makro dulu tuh. Iya kan? Ya bantuin Pak Riyadi kan. Pak Haryadi ya. Itu kepala badan berarti ya. Ketemu Pak Hasyim juga di situ berarti. Ya, Pak Hasyim salah satu kabitnya beliau. Oke. Nah, terus sampai ke masalah transportasi gitu kan. Itu gimana ceritanya? Ya kalau di Bapeda kan ada bidang transport, Kesmas, perekonomian. Kabitnya siapa transport? Dulu transport itu sempat setelah Pak Hasyim baru Pak Hasan. Oh, Pak Hasyim dulu berarti? Pak Hasyim dulu. Oke. Sebelum Pak Hasyim ada ya, aku lupa satunya lagi siapa. Ada dia. Nah, Ibu terus berinteraksi deh di situ karena penugasan juga dari Pak Haryadi. Kan, karena sifatnya pinjaman jangka panjang, loan ya. Jadi kan nggak mungkin kabit yang putusin sendiri. Makanya kabit pasti ke kepala Bapeda, kepala Bapeda kan ke Pak Gubernur gitu. Jadi waktu itu ya istilahnya tadi kan butuh yang bantuin, kasih support gitu. Lah ya, ininya ke informasinya. Apalagi saya kan stafnya Pak Riyadi. Jadi emang tugas saya sih istilahnya selalu beliau gini, pelajarin. Nanti jadinya kamu mau ini bisa jadi kayak gini. Untuk jadi kayak gini kamu butuh apa? Gitu. Mesti ketemu siapa, mesti ngobrol sama siapa. Jadi benar-benar ini ya researcher ya. Researcher ya. Kayak gitu. Jadi dipelajari gitu. Nah, terus akhirnya Ibu mulai
mulai dalami gitu ya proyek MRT, itu gimana Bu ceritanya pada awal-awal itu? Waktu itu sebenarnya pas kabit infrastrukturnya udah Pak Hasan Basri. Jadi waktu itu saya kecemplungnya waktu sudah Sapi. Sebelumnya kan ada Saprov. Yang waktu Saprov saya belum ikut. Sapi kepanjangannya apa Bu? Biar pada denger ini jangan sapi disangka binatang. Dekat Idul Kurban lagi ya. Idul Kurban lagi, PMK. Gimana Bu? Saprov itu kan Special Assistant for Project Profiling. Kalau Sapi itu Special Assistant for Project Implementation. Jadi sebenarnya pra-FS tuh versinya JICA tuh versi Saprov-nya, Sapinya tuh juga FS-nya gitu. Kalau FS itu kan ada 3 cakupan kerja, yaitu ketata-kotaannya. Jadi Jepang sudah memutuskan untuk memberikan pada saat itu memberikan pinjaman. Karena sebenarnya kan studinya dari zaman Sitram yang tahun 2002 Pak. Itu kan ada Sitram 2. Jadi waktu Sitram 2 outputnya terus ada studi apa namanya yang muncul jadi pola transportasi makro. Cuma waktu itu yang affordable duluan adalah pakai busway, makanya kita pakai bis gitu. Waktu itu di Pemprov DKI sifatnya busway dulu yang dikerjain, dan habis itu di fase berikutnya kita baru masuk ke perkeretaapian. Waktu itu ada MOES, Memorandum of Engineering Services, kalau nggak salah yang tahun 2005. Gitu, itu yang membiayai grant bentuknya buat si Saprov sama Sapinya tadi. Saya kecemplung di timnya waktu sudah Sapi. Nah di Sapi itu kan saya tugasnya yang bagian ngurusin AMDAL sama regulasi gitu loh. Jadi waktu itu kita mesti nge-review regulasi apa aja sih yang itu zamannya Pak Hasan. Pak Hasan Kabit. Belum, Pak Hasan juga kepala Bapeda kan ya sempat ya? Enggak. Oh enggak. Langsung kepala BPBUMD. Oh BPBUMD ya. Iya, saya ngeliat fotonya di ruang rapat dulu tuh. Terus? Ya di situ waktu bareng Sapi itu istilahnya kita ngebentuk organisasinya, ngerjain AMDAL sama Larap, itu yang bagian saya. Di situ saya banyak ketemu Pak Hasim, karena kan kalau AMDAL kan hubungannya sama bidang LH atau bagian LH, waktu itu dinas LH, lah itu kan di bawah Pak Hasim kan, gitu. Jadi saya banyak dibantu oleh beliau ketemunya waktu itu. Beliau masih di Bapeda tuh ya? Nah terus setelah itu kan bagian regulasi, habis itu dari waktu itu ada tim kerja yang isinya pakai SK Kepala Bapeda, isinya kami berlima, Pak Egy Santosa, Bu Yulfriga, Michael, saya, ketuanya Pak satu lagi Pak Haryadi kalau nggak salah. Gitu. Ini yang ngebantu beliau tadi nyiapin draft Raperda segala kayak gitu. Itu apa jadi timnya Pak Haryadi itu? Nah, terus? Jadi SK Kepala Bapeda ya. Ya udah kita siapin draft, Pak Egy Santosa terutama cuman ya ini sih ketikin. Waktu itu Michael masih di private sector kan, dia masih belum bisa full time di situ. Karena saya yang sudah di situ, ya udah saya yang bantuin kan. Jadi hasil studinya termasuk Raperda jadi Perda 4 itu? Iya, Perda 3 sampai Perda 4. Iya, Perda 3 sampai Perda 4. 2008 itu ya? Dan waktu itu memang istilahnya nego, maksudnya itu proses politik yang nggak mudah ya. Karena aku baru paham bahwa ternyata itu ada proses politik. Jadi makanya kita harus ngejelasin tentang MRT, padahal kita belum punya MRT, gitu kan. Sementara habis itu dan kita nggak punya apa-apa, beneran. Cuma punya semangat mau bikin kereta gitu. Saya ingat banget. Jadi PT MRT-nya sendiri belum ada dong. Belum, masih tim kerja itu kan. Terus? Ya udah, terus tuh Pak Egy Santosa tuh yang telaten datang ke satu-satu komisi menjelaskan, terutama komisi B kita banyak banget kita tanya segala itu kita selalu bikin presentasinya gitu kan. Itu bareng sama tim Sapi. Jadi tim Sapi yang istilahnya nyiapin materi. Jadi waktu itu kan ketua timnya Pak Makoto ya. Di situ ada Pak Yoga tuh yang sekarang tuh itu dulu di situ di tim Sapi. Gitu. Tapi dia dari sisi McKinsey-nya. Gitu. Terus? Ya udah, tapi di dalam perda kan harus kita sendiri yang nyusun ya. Dari budget itu hasil kerja Sapi adalah sebagai kayak naskah akademiknya seperti itu. Terus habis itu kita bikin draft perda 3, perda 4. Perda 4 itu kan dari hasil financial modelnya itu waktu itu. Ya udah, terus dibawa ke DPRD gitu. Pak Fauzi Bowo sendiri yang mau nyampein waktu itu ya. Nah, terus disetujui? Setujui, alhamdulillah. Nah, gimana tuh bentuk
MRT pertama karena ceritanya Pak Novi kan dia ketemu satu meja katanya di samping pantry di Bapeda, samping ruangnya Pak Haryadi. Emang tuh kan jadi ini ruang kepala Bapeda. Jadi ini udah selesai nih, perdanya jadi raperdanya jadi perda, terus dibuat pergub. Dibuat pergubnya kan, tapi kan pergub belum ada yang kepikir kan, ya udah buat PT-nya dulu dong gitu, biar aja yang disusul kerja. Jadi ada yang dedicated lah ya. Iya, ya gitu ya. Jadi buat PT-nya setelah itu. Iya, jadi sementara direktur KLTK segala itu waktu Pak Edi Santosa sendiri. Oh, jadi Pak Edi itu direktur pertama ya? Iya sebenarnya, tapi yang belum pakai RUPS masih KLTK kan. Karena kan RUPS-nya baru Februari 2009. Di situ masuk Pak Tribudi sama Pak Rahmadi. Iya. Jadi Ibu masih ikut tuh ya sampai situ ya? Belum sekolah lagi ya? Itu kan bulan Juni. Iya. Saya harus gak masuk kelas gitu. Jadi di situ saya cownya. Oh iya. Jadi tapi Ibu tahu tuh ada apa proses pembentukan? Ada, aku tahu. Coba dong ceritain dulu dong. Iya, nggak maksudnya itu waktu ingetnya adalah kan yang saya tuh nge-apply sekolah itu kan bulan Maret akhir, nggak salah April ya, gitu loh. Terus habis gitu waktu itu atas rekomendasi Pak Gubernur juga, Pak Fauzi bilang, lo sekolah dulu aja. Maksudnya itu biar, nanti proyeknya bakal masih ada kok lu pulang. Maksudnya itu, ini bikinnya panjang banget, jadi no worries. Saya maunya kamu punya experience, aku tahu kamu udah sekolah S2, tapi ini beda loh. Ini kan memberi kamu exposure yang satu internasional, kedua networkingnya, secara juga bagus. Singapura itu kota yang kamu bisa belajar bagaimana public sector di sana tuh dikelola secara model private yang bisa gitu. Jadi itu things yang saya minta kamu belajar ke sana. Ya udah, terus saya nge-apply ya, saya nggak khawatir lulus nggak ya gitu kan. Ternyata alhamdulillah lulus dan full scholarship. Ya terus makanya saya Mei lapor beliau, Pak saya dapet Pak. Ya pergilah katanya gitu. Ambil apa Bu? MBA. Oh MBA, Terus habis itu ya saya ya pamit jadinya ke Bapeda, ke Pak Egi, ke Pak Haryadi. Jadi ditinggalin dulu tuh ya, berapa lama ke Singapura? Setahun. Singapura sama Amerika waktu itu ya, tapi jadi Ibu tapi udah selesai perdanya dong ya? Raperdanya jadi perda ya? Jadi aku nggak tahu pembentukan PT-nya tapi waktu Februari 2009 kebetulan aku lagi pulang, karena itu lagi tengah semester kan, pindah ke trimester berikutnya aku lagi pulang ke Jakarta. Di situ ya tadi ada Pak Novi, itu udah pindah. Itu MRT udah mau ke sini, udah mau ke lantai 20, lagi nyari kantor. Tapi masih di Bapeda? Masih. Cuma kan udah rame tuh? Enggak, masih cuma ber-8 ya. Ya foto yang waktu itu ada Pak Gagi, ada. Itu di Bapeda kantornya? Di Bapeda waktu itu Pak Yadri, Pak Novi, Pak Hashim, seingat saya itu ya. Yang lainnya masih berkantor di kantornya masing-masing dulu. Oh gitu. Terus habis itu setelah RUPS yang Februari itu istilahnya Februari 2009 itu baru di lantai 20 itu bongkar lantai 20. Gitu, seingat saya itu sih. Nah, terus, Ibu masuk ke MRT setelah selesai itu tahun berapa? 2010. 2010. Waktu saya balik lagi gimana tuh? Waktu itu kan saya selesai sekolah, udah dari Amerika juga kan, yang program internasional selesai, saya lapor ke Pak Fauzi. Pak udah selesai, gimana Pak? Balik apa boleh lanjut kerja di sana? Ya pulang lah, enak aja katanya gitu. Dulu kan rekomendasinya dari sini, ya balik ke sini dulu. Waktu itu saya Pak Haryadi sudah deputi gubernur waktu itu. Ya udah, saya balik ke Piro lapor Pak sudah selesai, terus ya udah saya GSS dulu, terus saya GSS di BKG waktu itu bagian kepegawaian daerah ya, terus dibilang katanya ini fit juga kok buat di BUMD gitu, untuk penugasan BUMD. Oh dulu tuh di ke BKD ya? Sebelum ke MRT? Tadi buat assessment. Assessmentnya untuk di karyawan di DKI? Ya. Tadinya mau di DKI? Sempat ada planning seperti itu. Terus taruh ke BUMD. Terus ini juga fit buat BUMD gitu kan. Ya udah, terus habis itu saya nge-apply di Pak Egi Santosa, saya lapor Pak saya terima assessment seperti ini, terus Pak ya mana CV dan sebagainya. Lu tetap nge-apply lo di sini, bukan berarti otomatis gitu gasin. Ya siap Pak. Serius gitu? Iya.
ini ditanya-tanya sama Bu Ririn. Sama Pak Novi ya berarti ya. Karena Pak Novi cerita dulu secara administrasinya gitu ya. Iya. Masih Pak Novi kan habis itu kan tadi kan lagi kebetulan Bu Tari waktu itu belum Bu Ririn. Oh. Lebih senior dari Bu Ririn, seniornya jadi, Bu Ririn. Sorry itu yang udah almarhum. Oh iya benar-benar. Pak Novi bilang, dia lupa tapi namanya. Oke. Oh Bu Tari jadi yang asesornya ya. Iya, sama Bu Cici. Waktu itu saya di BKG asesnya sama Bu Cici. Oke, terus ya udah waktu masuk ke sini cuma tinggal di reconfirm lah gitu kayak di interview. Terus habis itu saya tugasnya adalah Gofrel di bawah Pak Hashim. Ketemu lagi ya? Oh, Pak Hashim udah pensiun berarti? Iya. Ini jadi saya jadi stafnya Pak Hashim. Gofrel itu di bawah divisi apa Bu? Atau itu udah divisi? Dulu sih posisinya Gofrel itu langsung lapor ke Pak Edi Santosa. Oke. Direksinya waktu itu Pak Edi direktur apa berarti? Direktur Keuangan dan Korporasi. Terus dirutnya Pak Tribudi. Iya. Pak Rahmadi untuk engineering. Oke. Jadi Ibu di situ tuh ya? Ngapain Bu waktu itu? Ya banyak. Tantangannya apa Bu? Itu Pak. Proses pengadaan kan, waktu itu kan project procurement, teman-teman udah lagi ngerjain yang basic engineering design BEG, jadi timnya Pak Heru, Mbak Weni segala itu ngerjain BEG, yang di sini Pak Heru kalau Pak Heru saya tahu 2009 masuk MRT ya? Iya, Pak Heru datang duluan. Kalau Weni? Baru deket-deket dari Pak Heru kok. Oh berarti kalau masuk MRT-nya duluan Weni lah ya? Iya. Daripada Ibu ya? Iya. Terus? Ya, pokoknya saya nomor 14 lah, Pak. Karyawannya? 14 gitu. Di atas saya, kalau kayak Pak Heru, Pak Dahlan, gak udah penjabat. Siapa aja Bu waktu itu yang Ibu ingat? Iya, Pak Dahlan. Pak Dahlan. Pak Heru. Pak Heru. Terus kan gini, Yandri. Terus saya denger Mas tuh. Novi 007 tuh. James Bond ya. Iya. Pak Hashim udah ada dong? Pak Hashim juga. Iya, terus Pak Michael ya? Iya, Michael. Terus Mbak Sylvie. Oke. Sylvie, terus Mbak Weni sama Bu Mega tuh kayaknya duluan deh. Oke. Yang di bawahnya Giltek. Terus Pak Heru. Iya. Pak Dahlan. Ada Pak Iran Evasa sebentar, tapi habis itu nggak ikut lanjut. Pak Dading apa tadi? Pak Gagi itu yang untuk project management waktu itu. Tapi udah jadi karyawan juga kan? Sudah. Oke, terus saya juga pengen Pak Suhar sama Pak Iwan. Oh, Pak Suhar, Pak Iwan. Satu lagi Bu Nes ya. senior. Tapi saya 14. Iya. Oke. Satu lagi siapa? Ingat nggak? Enggak. Kayaknya Pak Arif deh. Nggak jauh dari saya. Kalau nggak Pak Arif, Mbak Dian. Saya lupa pokoknya itu. Jadi Ibu ngurusin waktu itu support di pengadaan? Dokumen. Jadi waktu itu sempat mikir harusnya procurement-nya itu di Pemprov DKI apa di PT MRT. Kan Bapak ingat kan masih ada Perpres 54 kan, ada PA-KPA kan, kayak gitu loh. Lah bisa nggak sekarang Gubernur menetapkan MRT sebagai PA misalnya kayak gitu? Kan nggak ada biasanya. Tapi menarik tuh. Tentang itu Bu, itu gimana akhirnya jadinya MRT yang di... Ada surat tugas. Ada surat tugas dari Gubernur. Apa bentuknya Kepres berarti? Kepgub? Surat penugasan dari Gubernur. Gitu. Nomor 113 nggak salah itu waktu itu. Itu untuk mengerjakan procurement. Makanya setelah hasilnya selesai, kita juga nggak boleh ngumumin langsung. Kita lapor kepada yang ngasih tugas gitu. Itu sih. Iya dulu seperti itu ya. Apa rasanya Bu? Kalau Ibu sih udah pasti inilah ya, kok saya salah nanyanya nih, karena Ibu yang melahirkan sebetulnya. Cuman sempet sekolah lagi gitu kan ya. Itu udah titelnya udah ada apa? Kesehatan masyarakat, terus MBA, nah terus balik lagi baru support ya di MRT. Apa perasaannya Bu? Ya senang aja sih Pak. Kan yang waktu itu kan istilahnya beneran ya jadi ya gitu mau bikin MRT itu. Terus kan baca studinya Jaika, baca juga yang tentang apa namanya basic engineering design segala itu ya. Terus diskusi tentang selling features-nya, mau kalau waktu itu kan kayak ngebayangin bahwa kan
kebayang itu katanya mau pakai eskalator apa enggak, tiket vending machine-nya gimana kita dan itu semuanya tuh ya karena juga masih sedikit penghuninya gitu ya kita bilang, jadi hampir semua topik itu kita diskusiin termasuk yang masalah waktu itu relnya mau 1067 apa 1435 segala kayak gitu tuh dibahas, jadi kita jadi kayak mesti hafal. Habis itu Pak Direkturnya tuh kan baik Pak Egi, Pak Tribugi itu kan juga orang yang sangat care sama development banget ya, jadi walaupun saya staffnya Pak Egi, saya bisa ditanya, kamu ngerti VVVF nggak? Itu kan sistem elektrifikasinya kereta gitu kan. Nah, belajar dulu. Besok ketemu saya harus bisa ngerti ya, gitu. Lu masih sedikit ya berarti. Lantai 20 nih? Iya, lantai 20. Jadi pindah ke lantai 21 tahun berapa? Tahun berapa ya? Lupa gue. Tapi setelah itu kok, tapi masih lantai 20. Kita sempat ngalamin di lantai 20. Lama di lantai 20? Enggak sih. Setahunan gitu. Terus kalau nggak salah waktu saya 2010 itu sudah di 21 tapi masih separuh dapetnya, cuma seperempat doang gitu. Terus habis itu jadi tambah gitu. Jadi Ibu Februari 2009 sempat pulang dari Singapura sebentar. Pas lagi IRUPS tuh. Manusia-manusia atau karyawan-karyawan tuh masih di Bapeda sama sebagian di kantor masing-masing. Terus Bu balik lagi. Pas pulang 2010 dites udah di lantai 20 gitu ya. Oke. Iya. Terus ada gak Bu yang Ibu mau mau Ibu ceritain kan tadi kan masalah rel ya. Diskusi, terus juga hal-hal yang terkait dengan teknis, Ibu juga suruh belajar gitu. Ya kita dulu sebenarnya juga itu kalau di sini tuh jadi yang memorable buat saya tuh adalah waktu saya disuruh ditugasin jadi kadep HR, tapi belum jadi kadep. Pokoknya kamu belajar HR gitu ya. Gantiin si Noviadi ya, Pak Novi ya. Pak Novi di keuangan, lebih handling pajak gitu kan. Nah saya itu adalah yang diajarin pertama kali tuh selalu Pak Egi Santosa itu sebagai mentor saya bilang, jadi HR itu nggak terlalu susah, kamu yang penting belajarnya ada 2 hal. 1, nggak boleh bayar gaji telat. Nggak boleh apa? Bayar gaji nggak boleh telat. Kalau sampai kamu telat bayar gaji, kamu mesti minta maafnya sama istrinya. Itu pesannya dia. Itu saya paling ingat. Nomor 2 dia bilang itu. Karena kalau suami uang istri, dia minta maafnya sama istri. Tapi kalau yang kerja perempuan nggak perlu minta maaf sama suaminya. Itu uang, iya kan betul kan? Terus yang kedua dia bilang yang saya ajarin tugasnya tuh dia ngebangun culture. Jadi dia bilang itu, kalau kamu harus jadi orang yang paling terakhir turun dari perusahaan kalaupun ada perubahan, karena kalau sampai kamu duluan berangkat berarti something very wrong with the culture of the organization gitu. Gitu. Jadi makanya dari kata-kata itu istilahnya kayak saya langsung ingat ceritanya kan kayak kapal ya, istilahnya itu yang boleh turun pimpinan terakhir yang nyakoda itu kan istilahnya awak kapal harus diselamatin gitu kan. Jadi makanya saya waktu itu yang saya ingat yang dari 2 pesan beliau itu. Nah, the rest waktu saya langsung dicemplungkan ke sekolah HR, which is sekolah lagi? Enggak, maksudnya tuh ada spesial kan kalau HR itu harus CHLP ya, Certified HR for Professional. Ya udah saya masuk kelas itu 12 minggu. Itu masih PLT, kadep. Belum jadi kadep, jadi zaman segitu tuh spesialis lah ya. Kita tuh nggak pernah dikasih tahu lu bakal kadep, nggak ada. Organisasi tuh baru come up setelah penggantian pimpinan waktu itu gitu loh, setelah Mbak Vini masuk, Mas Agi Fitra, nah itu baru mulai agak dibuat jenjangnya lah lebih rapi. Kalau dulu tuh ya pokoknya Pak Heru, kecuali yang kagif ya, kalau kayak Pak Heru, Pak Iwan udah pasti kagif gitu loh. Tapi di bawahnya itu masih fleksibel, cair banget gitu. Gitu. Terus ya di CHLP memang sih saya seneng ya. Maksudnya itu karena cara ngajarnya ternyata cukup terstruktur. Jadi saya bisa melihat itu ada strukturnya. Tadinya saya sempat khawatir kayak ilmu sosial gitu loh. Soalnya kan saya belajar jadi belajar manusia, kedokteran, terus kesehatan masyarakat, terus MBA, terus ngurusinnya juga kan ngurusin Bapeda tuh perencanaan ya secara makro.
terus udah masuk ke mikro nih ya, masuk ke perusahaan, terus masuk ke manusia ya. Tapi manusia bukan dokter. HR tadi. Terus waktu belajar HR ya saya cuma ngeliat bisa disistematisasi ya. Kan ternyata human capital. Ada analoginya juga Bu di kepala Bu. Ya, sama. Yang tadi jalan sebagai arteri. Ada juga. Ya sebenarnya kalau kita belajar, saya sebenarnya belajarnya dari Pak Arya gitu selalu bilang gini, kamu kalau ngeliat organisasi, itu satu, isinya tuh cuma orang, uang, sama barang. Gitu loh, dia bilang gitu ya. Lo lihat uang ngalirnya kemana? Dia bilang kayak gitu. Karena itu istilahnya biasanya segala keputusan berkaitannya sama itu. Outputnya adalah barang, kelihatan seperti itu. Nah, yang nggak kelihatan nih orang, yang paling susah diatur. Betul. Dia bilang kayak gitu. Jadi misalnya the soft part ya, kalau kita bilang the soft part of the organization itu the human systemnya ini gitu. Makanya waktu saya lihat HR ini sistem buat mengelola yang bagian ini, yang maksudnya Pak Arya gini. Paling gitu. Susah tuh. Makanya nggak salah kalau profesional di SDM tuh gajinya besar-besar. Jadi ngurusin orang ya. Terus siapa? Jadi Ibu mulai merekrut orang pada saat kapan? Ya waktu itu saya ingat proses belajar terus tuh. Rekrutmen pertama saya itu kalau nggak salah Sela Gita. Sela mau Gita. 2011 ya? Itu 2011. 2011 tuh Sela Gita. Kalau Gita mantan auditornya MRT kan, dari EY ya. Gitu. Itu rekrutmen pertama Ibu tuh ya? Sela, Gita, terus Acit, Astrid. Yang sekarang di MTJ. Terus habis itu Bayu, Bayu itu staff. Dan salah satunya saya. 2014 ya. Tapi itu segala lengkap, saya juga sama Cengi sama Sekar ya. Udah. Yang nemenin saya waktu lagi di tes itu Sekar. Yang ngeliatin saya waktu tanda tangan kontrak itu Ceni. Dan dia lagi hamil, saya ingat. Gitu ya. Oh gitu ya. Jadi Sela yang pertama tuh ya. Hasil rekrutmen saya yang pertama tuh Sela, Gita. Terus habis itu Henda itu juga. Henda, Hamdallah. Sekarang udah pada jadi pejabat semua. Terus itu terus yang saya. Jadi dari 2010 ya? 11 yang rekrut pertama berarti ya? Nah terus waktu di HR itu yang kenapa saya disuruh HR itu kayaknya saya banyak protes sih. Tapi Ibu lama loh di HR ya? Berarti dari 2011 karena GoVRel dulu ya pertama ya. GoVRel 2011 sampai ke 2014. Lama, tapi lebih lama sekarang ya. Nah, itu saya mau nanya tuh nanti tuh. Tadi mau cerita tentang marah di HR gimana? Dapat ini loh Pak, kartu benefit asuransi. Nah, terus aku tuh gitu tanda tangan tanda terima. Kado. Bukan, kartu benefit asuransi. Kan kalau asuransi kita AIA atau itu dapat gitu ya kartunya. Nah terus saya tanda tangan gitu, terus saya tuh dapat yang grade 4 gitu. Terus saya nanya, kok saya grade 4? Kan saya sama Pak Novi, saya nanya gitu kan. Kan ibu soalnya istri, tanya gitu. Harusnya kan ikut sama suami. Jadi ibu di sini tuh dapat sebagai yang levelnya kayak penunjang gitu loh. Terus ibu bisa sama seperti Pak Novi kalau suaminya nggak bekerja, ngasih surat tanda nggak mampu. Terus gue bilang, what? It's absurd. Gue bilang gitu, KPI-nya lo kasih sama. Lo minta gue pagi datang sama seperti lu juga. Kenapa giliran kayak gininya kagak sama ya? Ibu ngomong gitu. Ya aku ngomong gitu ke Novi dong. Terus, Mas Novi langsung bilang, kata Mas Novi ini lese banget ya kan. Lo enggak tanya Pak Egi sana, lo tanya Pak Egi gitu. Ya udah tuh saya tanya Pak Egi gitu kan. Pak kenapa sih Pak? Boleh tahu nggak sih Pak? Bukannya apa-apa, saya nggak ngerti nih, saya bilang gitu. Tapi betul itu salah itu menempatkan perempuan menjadi
Iya apa? Terus, nah ya nggak apa-apa, terus habis itu katanya lagi, udah lu sekolah dulu ya, selesaiin CHLP-nya, nanti baru lu yang ngatur, katanya gitu. Oh gitu. Makanya tapi itu juga semangat sih, saya jadi CHLP juara 1 Pak, dapat ini loh, dapat iPad. Oh gitu, gimana itu belajarnya? Di ini, apa namanya, JML. Oh JML, itu balance scorecard tuh ya. Iya. Kemarin kan masih iya, kan? ngajar kita balance scorecard. Nah ya nggak cuma maksudnya tuh, kan waktu itu kan kalau direksi dapat iPad kan, gitu kan, atau level kagif gitu kan. Gue kan bilang, terus kan kita kepengen, cuma kita bukan kagif. Makanya aku bilang di waktu pulang dari CHLP, juara kelas dapat iPad, gue bilang, gue dapet ya. Gue dapet, gue nggak perlu jadi kagif buat minta iPad, gue bilang gitu. Oh maksudnya di sini dapat fasilitas dan ibu dapatnya dari kerja keras ya. Iya. Belajar. Terus Bu akhirnya masuk ke RIS. Ya tadi sebenarnya waktu di HR itu ada 2 Tapi kayaknya serius ya di RIS ya. Lebih serius artinya kapanpun kayaknya sampai selesai juga nanti di RIS ya. Meskipun nggak di MRT ya, minimal jadi konsultan. Di HR itu sempat yang tadi saya beresin masalah benefit structure. Jadi waktu itu istilahnya ya tadi kalau benefit ya kalau emang lo bukan karena masalah lo perempuan lo laki, tapi istilahnya karena posisinya seperti itu ya. Terus termasuk yang waktu itu saya meng-create masalah ASO, yang asuransi itu ya, yang seperti asuransi tapi bukan asuransi. Terus habis itu yang ketiga yang saya ingat banget yang saya bikin ya masalah person grade job grade. Waktu zamannya udah berganti waktu itu memang Pak Dono, tapi menurut saya itu necessary waktu itu karena sebelumnya kita punya person grade sama job grade itu 1 sampai 7, A sampai Z. 1A sampai Z, 2A sampai Z gitu kan. Oh gitu? Iya. Kebayang ya. Makanya gitu bilang. Itu harus dilalui gitu. Tanpa ada penjelasan how we have to pass through that gitu loh. So kan karena nggak ada sistem yang kayak gitu kan langsung ngeri dong gue. Buset, waktu itu saya masih ingat saya ditaruh di 4B atau 4 berapa gitu. Terus aku nanya, kenapa yang dia baru datang kok dia sudah 5? Kan sih buat saya nggak ngerti. Padahal sebenarnya mau saya you just explain, if you explain ada sistem and how we pass to it, nggak masalah kali gitu loh. Tapi kan nggak jelas kan jadi gemes gitu. Ya udah, waktu saya harus di posisi itu ya beneran dibongkar dulu aja. Makanya waktu itu ada SRW kalau Bapak ingat, kita sempat bikin 1 sampai A sampai G ya. Paling nggak diperbaiki seperti lebih pendek lah. Gitu. Paling nggak clear lah kita tuh mau tadi A sampai G, A tuh berapa lama harus dilalui, maksimal 4 tahun segala kayak gitu. Hal-hal apa yang dipertimbangkan buat nyari itu jelas. Kan jadinya kayak gitu kita bisa bicara ke tim dengan lebih clear kan gitu sih. Itu aja sih Pak. Terus waktu tuh ya tadi mungkin karena juga saya belajar dari Pak Tuhiyat bahwa sebenarnya kurang bayar. Karena supaya pajak itu kan pembetulan pajaknya kan susah kalau sampai kelebihan bayar kan. Nah, terus Bapak tahu lah ada siapa yang kurang bayar waktu itu. Terus malah kan sampai Bapak fasilitasi supaya nggak usah disebut lah ya. Ya paham. Itu kan gara-gara saya kurang bayar. Oh gitu. Gitu. Habis kan saya nggak tahu loh cerita belakangnya itu apa latar belakangnya tapi ya bapak saya sendiri yang atasan langsung kan bilang arahannya kan gitu, better lo pulang karena kalau nanti harus bayar lebih, kalau kelebihan nanti deduction prosesnya lebih susah. Ya sudah gitu loh, karena belum ada kondisi-kondisi yang belum jelas waktu itu, misalnya kayak mau traveling berapa lama, jadi kapan baliknya, ya jadi saya selalu adalah yang tertuang dulu saya kerjain gitu loh. Nanti kalau agak kelebihan atau bisa reimbursable gitu loh. Paham. Saya kan orang keuangan juga. Ya udahlah, itu yang terjadi. Oke. Iya, supaya mengamankan pertanggungjawaban juga itu kan. Gitu. Nah, terus habis itu ya tadi, kebetulan memang tadi kayaknya proyeknya juga udah jalan ya Pak, proyeknya jalan waktu itu kan. Terus Pak Komut kan bilang, harus saya pengen jebak risiko gitu kan, cari orang yang gampang atau belajarnya cepat gitu. Karena dulu risk management atau manajemen risiko gabungnya ke internal audit ya. Awalnya internal audit, tapi terus Pak Komut kan bilang harus terpisah. Iya, gitu terpisah. Kan. Dipisahin di struktur yang udah baru. Berapa tahun berarti, Bu? Sekarang tahun ke-8. 2014 akhir, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh iya. Aku udah nggak kemana-mana itu.
Iya, iya, iya. Tapi saya memang tapi kelihatannya memang apa? Memang di situ juga ya. Ya, saya sih sebenarnya tapi aku kok gini, aku tuh ngerasa bahwa ibu dimanapun akan menikmati ya. Ya, coba tadi kan cerita tentang apa di awal itu kan. Tapi ini yang paling lama kayaknya. Ya, karena waktu itu mungkin kelepas omongan saya sendiri juga ya Pak. Saya bilang patuhi ya waktu itu. Beliau kan yang menugaskan saya waktu itu kan. 2014 tuh ya. Desember kan waktu itu. Terus saya cuma bilang, Pak, saya tuh dari HR itu merasa lagi kayak dokter lagi melakukan operasi ke pasien. Belum selesai. Terus saya harus dipanggil keluar. Gitu loh. Jadi kalau because it's a great for being a greater goods buat company, saya jalanin tugas itu, saya bilang gitu. Nah, di manajemen risiko tapi saya minta ada dua hal. Nomor satu, saya mau belajar standar yang internasional yang akan saya aplikasikan. Kenapa? Ya karena saya pengen manajemen risikonya itu brand new, bukan istilahnya harus berbasis fakta audit gitu loh waktu itu kan. Jadi kan misalnya kalau kan sebenarnya manajemen risiko itu kan probability, belum tentu kan. Kalau jadi dibebani bahwa mana ada evidence-nya gitu kan. Jadi kan evidence based. Jadi kita malah istilahnya itu karena nggak ada evidence-nya maka kita nggak bisa ngambil keputusan kan. Jadi menurut aku nggak begitu gitu loh. Terus Pak Tuyat bilang ya jangan sampai kejadian gitu ya. Padahal kan justru harusnya kita berbuat sesuatu supaya nggak jadi kejadian yang kita takutin. Kan susah nyari evidence ya kan. Pengennya nggak kejadian. Exactly gitu loh. Masa saya harus ngebiarkan saya tuh ya. Masa do I have to allow somebody guide to get evidence gitu loh. Itu yang saya nggak bisa, dia bilang gitu. Ya udah kata Pak Tuyat gitu, silakan katanya gitu. Ya udah, dan kita keep our own promise, which is ya beliau kirim saya waktu itu ke CLMS dapat ISO fundamental 31.000 yang habis itu emang saya explore benar-benar sampai auditnya, sampai implementationnya. Dan alhamdulillah. Dan masih sendiri? Sendiri, berdua sama Mbak Gita. Oh iya Gita ya? Nah, saya berdua Gita. Dan menariknya adalah Gita kan dari internal audit. Jadi manajemen risiko ala Gita sama ala saya beda tuh gitu. Ada taste yang beda. Tapi that's how we make complement to each other sih menurut saya ya gitu. Jadi komplementer ya, saling menguatkan ya. Gitu. Jadi dan mungkin ini apa? Sintesanya mazhabnya MRT Jakarta ya. Jadinya itu. Nah, alhamdulillah Pak Leo yang waktu itu almarhum, bapak mungkin sempat mengangin itu juga kan beliau begonya dari udah nggak ada. Beliau kan dulu dari direkturnya Astra yang kental sama BNPI, kalau bahasa kita di MRT kan BNPI, jadi quality improvement. Jadi dia paham, saya dulu punya background quality improvement waktu gugus gali mutu di manajemen risiko tuh kayak apa gitu. Siapa aja Bu tokoh-tokoh manajemen risiko yang nasional selain Pak Leo? Pak Antonius Alijoyo. Pak Antonius ya. Pak Anton kan pernah juga ngasih sesi di MRT kan. Sama terus yang biasa ketemu Bapak Pak Bambang dari Centroice sekarang. Itu temannya Pak Ibu Timbul, Pak Bambang ya. Itu dulu barengannya Pak Leo sama Pak Antonius. Iya. Tapi beliau dari risk yang dari internal audit kan. Enggak, saya tahunya dia kan backgroundnya fakultas hukum. Iya gitu. Kan? Iya, kalau ngobrol sama saya kan fasih banget itu kalau ngomong hukum tuh. Iya, memang di manajemen risiko tuh banyak ketemu internal audit, orang keuangan sama legal ya. Legal, iya. Jadi background kedokteran agak aneh di situ. Nah, itu Bu. Gimana Bu? Ibu menjelaskan ke penonton vlog saya nih, kan dokter, terus sekarang jadi ya udah inilah ya, kayaknya emang udah jadi profesi ya. Ya alhamdulillah, saya kan sekarang jadi ketua profesi, ketua bidang 1 pengurusin profesi di Asosiasi GRC Indonesia. Oke. Gitu. Iya. Ya sebenarnya sih manajemen risiko sama kedokteran banyak nggak yang dekat. Kalau saya sih masa justru kenapa buat saya manajemen risiko itu lebih deket ya, karena tadi proses pengambilan keputusan. Tapi yang diselamatkan korporasi gitu aja ya, bukan manusia ya. Exactly gitu. Jadi pasiennya itu filosofinya sama lah ya, kurang lebih ya.
jangan sampai mati dulu, jangan sampai kolaps dulu gitu. Jadi apa yang bikin kolaps, nggak ada duit misalnya, jadi apa yang hubungannya sama uang itu yang kita jagain misalnya kayak gitu. Apa yang potensinya ini orangnya atau proses pengambilan keputusan yang bisa beraspek hukum, jadi berarti yang dijagain gitu. Jadi bukan hanya SDM-nya aja ya, kan korporasinya juga kan. Iya, ada reputasi di situ kan Pak. Iya. Dokter banyak yang dokter di RIS atau ibu aja? Belum banyak ketemu sih, tapi pastinya ada lah. Tapi kebetulan yang bareng sama saya kok rata-rata ya tadi akuntan, kemudian yang di asosiasi itu ya. Asosiasi Mas ya. Apa aja Bu kegiatannya Bu? Asosiasi. Nah, ya, saya mau nanya nih karena saya baru diajak kawan. Bapak kan bendahara di situ. Uang lagi, tapi nggak apa-apa, saya mau masuk gitu. Oke, jadi sebenarnya yang saya belajar di manajemen risiko tadi, selain metode atau tata cara untuk membangun sistem manajemen risiko, itu adalah society-nya. Kan kental banget kalau Bapak lihat tuh masalah pencegahan korupsi ya dari KPK gitu ya. Nah, cuman sistem pencegahan korupsinya KPK itu kan belum terstruktur, baru sampai terakhir yang dia punya mekanisme pancek yang mirip sama anti bribery SMAP itu kan baru ketemu strukturnya gitu kan. Nah sebelumnya kan tidak terlalu visible bagaimana, cuma dia menggunakan skema bahwa tadi kalau ada ditangkap buat jadi efek jerah, dikasih contoh ke orang lain, kayak gitu. Ya tadi dengan kita melihat bahwa sebenarnya tadinya itu perusahaan udah punya, kalau governance pasti punya lah. Kan nggak mungkin nggak ada RUPS, Dewan Komisaris sama board untuk bekerja. Governance pasti ada. Terus kemudian, tapi sebenarnya risiko itu kan hadir sekitar 2014-an itu tadi ya. Walaupun sebenarnya kalau di luar negeri sudah lebih awal 2009 at the market. Cuman Indonesia mulai kelihatan ngurusin banget itu ya 2014 ke sini gitu. Nah itu, terus habis itu juga ada sih compliance. Compliance itu kan sebenarnya ranah gimana C-nya tuh compliance ya, bukan kontrol. Cuma di situ bedanya. Kalau yang dari internal audit, saya setuju tuh. Betul Bu. Itu kepala saya tuh pemahaman saya compliance. Gitu. Tapi dulu diskusi sama mantan kolega kita di internal audit, kok jadi kontrol gitu. Iya, itu kayaknya dia pakai skemanya khusus. Sebenarnya nothing wrong, kan sistem pengendalian internal, pengendalian internal control system kan, dan risk system sama internal control. Tapi kalau GRC-nya itu compliance gitu loh. Jangan ditulis C kecil jadinya ya, karena compliance dan kontrol gitu, enggak ya? Enggak. Compliance sendiri itu ada struktur sistemnya juga secara ISO. Governance punya ISO-nya, manajemen ada ISO standarnya gitu loh. Dan kita berusaha mengenalkan bahwa ketiganya ini harusnya nggak boleh silo gitu loh. Setuju. Karena kalau ketiganya ini silo, saya ngebayangin gini, makanya kan sekarang di MRT yang kami siapkan ini kan istilahnya orang mungkin bilangnya integrated itu kan kesannya kayaknya kok rumit gitu ya atau kompleks. Padahal sebenarnya kami menjaga supaya di first line itu nggak silo. Kalau enggak, aku pengalamanku sebenarnya di puskesmas dulu Pak. Saya di puskesmas itu terima hari ini harus ngisi form dari kalau di Kemenkesnya itu yang untuk penyakit menular. Nah, dari penyakit menular itu nanya berapa kasus diare, kasus ISPA, kemudian kasus rabies segala kayak gitu. Nanti saya terima lagi form dari Direktorat Ibu dan Anak, berapa jumlah KIA, jumlah bayi, posyandu. Yang which is sebenarnya kan orangnya ya rumah itu juga kan, kakaknya kakak itu juga gitu loh. Cuman kan pelapornya jadi minta Direktorat BK, gue jadi ngisi form sampai segini gitu loh. Kan saya nggak ngebayangin kalau itu satu perusahaan aja harus kayak gitu, kesian banget gak sih para first line gitu loh. Jadi sebenarnya kita menggunakannya tadi, yuk dari KPI korporasi itu kan sebenarnya target kalau dari sistem mutu. Dimonitor lah setiap bulan lewat BUG meeting dan sebagainya. Itu kan cara monitoring mutunya gitu kan. Sebenarnya ada risikonya juga kan untuk mencapai KPI tadi, itu masukkan ke risk register. Waktu mau masuk ke risk register kita lihat saya tuh harus ikut aturan hukum apa aja sih. Mestinya kan baca kayak gitu juga, stakeholder saya siapa aja sih gitu kan. Itu kita tarik aja sekalian. Jadi sebenarnya GRC itu in a way udah ke jalan loh sebenarnya gitu loh, udah kejalanin gitu. Jadi jangan ngelihatnya kayak wow, no actually we are doing it sudahan gitu. Udah inherent ya. Iya.
Dari KPI korporasi tadi, kemudian kita setiap bulannya monitor kan Pak, lewat BUD-BUC meeting, bahkan juga di direktorat meeting, itu sebenarnya cara kita menjamin mutu untuk mencapai KPI tadi. Gitu loh. Terus abis itu kita analisa risikonya dalam mencapai KPI, masukkan ke risk register. Setelah itu kita cek dong, kita harusnya punya stakeholder siapa aja, ada regulasi apa yang harus kita baca untuk bisa jalanin compliance. Kan kalau nggak compliant nanti berisiko juga, masukkan lagi ke risk register. Jadi sebenarnya sudah jalan Pak GRC integrasi itu, gitu loh. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngeliat nggak sebagai sesuatu yang kompleks sih karena niatnya itu adalah something like flowing gitu loh. Daripada kalau kita dorong G-nya maunya apa, L-nya maunya apa, C-nya maunya apa, apalagi kalau C-nya tuh kontrol, ngerem terus. Betul. Itu yang saya ngomong sekarang kan dapat tugas di internal audit ya, sebagai pelaksana tugas ya. Ya saya bilang kalau kita ngomong cuman ke rem, kita nggak gajian. Makanya saya senang sekarang ngomongnya ke going concern, artinya ke revenue, tapi revenue yang yang sebaiknya kayak apa dengan value yaitu menginternalisasi GRC itu yang menarik gitu. Tapi kita buat sesi khusus deh Bu tentang itu ya. Makasih banyak Bu Nes. Ya, sebelum Pak Imad gitu saya juga pengen nyampein makasih juga diundang di sini. Dalam arti saya nggak ngebayangin bisa enak ngobrol sama Bapak gitu kan. Tidak merasa diinterogasi. Padahal kan sudah kadif IA loh sekarang. PLT. Nah, anyway, tapi dengan adanya sesi ini hargai banget Bapak istilahnya menyediakan hati dan telinga mengenalkan gitu kan, nemenin ngobrol, nemenin orang cerita gitu. Jadi thank you banget untuk opportunity-nya juga. Terima kasih banyak ya Bu Nes ya. Sehat terus. Tapi kita harus ngobrol lagi tentang topik khusus GRC tadi ya. Siap. Ya. Thank you Bu. Thank you Pak.